Selamat siang. Ini kali kita melanjutkan cerita dari saya. Cerita kali ini dengan judul Ayam Ajaib. Kisah para nenek moyang sampai diturunkan terus menjadi cerita rakyat dari turun-temurun dan sampai di ayah ibu kami menceritakan tetap kepada kami. Dan kali ini saya akan menceritakan dengan judul yang sudah disampaikan tentang ayam ajaib itu. Pada zaman dahulu hiduplah seorang laki-laki dengan bernama Kopong. Kopong ini hidup sendirian, membuat pondoknya di tengah hutan dan mempunyai mata pencarian bertani seperti yang lain-lain zaman dulu. Setiap hari sebelum ke ladang, dia mengambil air di kali untuk minum dan memasak. Pada suatu hari dia pergi ke kali untuk mengambil air. Di tepi kali itu dia melihat seekor ayam betina sedang mencari makan. Karena ayam itu tidak lari, maka si Kopong berniat untuk menangkapnya, karena di sekitar tempat dia tinggal sangat jauh dengan daerah perkampungan, maka tidak mungkin ayam pemeliharaan orang sampai di situ. Dia mendekat ayam itu, tapi ayam itu juga tidak lari, maka dengan mudah dia menangkapnya. Terus dia mengambil air dan membawa ayam itu pulang ke pondoknya. Ayam itu diikat di situ dan diberi makan. Dia menyiapkan semuanya untuk pergi ke ladang. Sepulangnya dari ladang, dia mengambil tempat airnya untuk mengambil air di kali seperti setiap hari dia lakukan. Namun semua tempat air yang ada di situ semuanya sudah penuh dengan air. Begitupun dia melihat di boyong atau tempat gantungan makanan yang sudah dimasak, yang orang Flores Timur biasa menyebutnya dengan nama boyong. Di situ pun makanan yang sudah dimasak dalam keadaan masih hangat. Dia menjadi sangat takut dan khawatir jangan sampai ada makhluk kejadian yang jahat yang melakukan itu. Dan menjadi suatu keyakinan tradisi kalau hal-hal seperti itu dan adalah makanan, maka dia harus memberi pertama kepada anjing. Kalau anjing bisa makan, maka makanan atau minuman itu baik adanya. Karena suatu keyakinan tradisional di tempat kami, maka anjing adalah perutusan lebih dulu, baru manusia. Maka anjing adalah lebih kakak dari manusia, maka segala macam makanan yang masih dikhawatirkan harus diberikan dahulu kepada anjing. Kalau anjing bisa makan, baru manusia bisa makan. Itu tradisi sampai sekarang pada kami. Dan hal ini sampai sekarang, kalau ada pesanan makanan yang sudah masak, yang dibawa dari keluarga ke pondok, dan kebetulan tidak ada orang di pondok itu, dan yang membawa makanan itu pulang duluan, maka orang yang pulang dari kebun ke pondok itu melihat makanan yang sudah dimasak. Kalau tidak ada anjing, maka makanan itu tidak dimakan atau dibawa pulang saja ke rumah. Tapi kalau ada anjing, maka makanan itu diberikan kepada anjing dulu. Kalau anjing bisa makan, baru makanan itu bisa dimakan.
karena takut akan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kita lanjut. Maka melihat keadaan seperti itu, dengan keyakinan tradisi seperti ini, si Kopong bisa makan dan minum air itu. Setelah habis makan dan minum, dia merenung siapa orang baik menyiapkan semua ini. Setiap kali begini terus, maka si Kopong ingin melihat siapa yang menyiapkannya. Setelah dia menyiapkan peralatan untuk ke kebun, dia berbicara sendiri seperti sedang berbicara dengan orang lain di situ. Dia mengatakan, nanti saya pulang malam hari atau kemungkinan tidur di kebun. Sesudah begitu dia berjalan agak jauh dan berdiam di situ dan merayap pelan menuju ke pondok mengintip siapa yang melakukannya. Ternyata ayam itu berubah menjadi wujud manusia dan melakukan semuanya itu. Si Kopong menguji selama 2 hari dan pada hari yang ketiga dia memergokinya dan berdiri di depan manusia itu. Manusia itu kelihatan sangat ketakutan dan gemetar, dan ternyata manusia itu seorang gadis. Si Kopong sengaja mengancamnya dan gadis itu menangis ketakutan dan memohon, jangan melakukan kekerasan padaku, biar dijadikan pembantu untukmu. Tetapi si gadis itu tetap gemetar kedinginan dan dia meminta agar si Kopong mengambil kulit dan buluhnya yang ada di tanah dan dibakar agar asapnya mengenai tubuhnya supaya tubuhnya menjadi kuat. Kopong melakukan dan gadis itu menjadi kuat dan normal. Mereka berdua hidup di pondok itu bersama, tetapi belum saling mengetahui nama mereka. Pada suatu hari si gadis ingin dibuatkan suatu tempat untuknya. Maka dia menyapa si Kopong dengan kata hei, hei. Karena belum tahu namanya, si Kopong hanya tertawa dan berkata, aku punya nama dan namaku bukan hei. Maka sampai sekarang kata hei biasa digunakan kita untuk memanggil atau menyapa kepada orang sebelum menyebutkan nama atau belum mengetahui namanya. Si Kopong pertama memperkenalkan namanya dan mengatakan, namaku Kopong. Dan si gadis juga mengatakan namanya, namaku Ina Uto. Maka mereka langsung saling sudah memanggil nama. Satunya perempuan memanggil nama Kopong dengan Ama Kopong, dan Ama Kopong memanggil si gadis itu dengan nama Ina Uto. Dengan kiasannya, Ama Kopong puang puken, Ina Uto botan bewa. Mereka berdua hidup di situ dan pada saatnya juga si Uto harus mengalami sebagai perempuan normal adalah melahirkan. Namun cara melahirkan si Uto agak berbeda dengan manusia biasa karena dia melalui dengan bertelur. Dan sebuah tempat yang diingini Uto yang dibuatkan si Kopong berupa buah sejenis labu putih yang bahasa kami atau bahasa saya dinamakan kelak, yang bisa dijadikan tempat makan atau untuk menyimpan air minum. Uto menyimpan telurnya dan telurnya sebanyak
8 butir. Masa mengeramnya tiba. Uto kelihatan pucat pasi dan sangat kemomos. Tetapi semua itu si Kopong tidak mengetahuinya. Si Kopong pulang dari ladang melihat si Uto seperti itu. Dia selalu marah dan mengusirnya. Si Kopong mencari tahu si Uto mengalami apa sehingga dia seperti itu. Pada saat si Uto ke kali mengambil air, si Kopong membongkar bangkir dalam pondok itu dan dia melihat 8 butir telur tersimpan rapi dalam tempat yang dibuatkannya itu. Setibanya kembali Uto dari kali, si Kopong langsung mencaci maki dia dan berkata, "Dasar ayam." Si Uto merasa malu dan menangis. Si Kopong mengambil telur dan tempatnya itu, membawa menuju ke arah laut, dan Uto menangis mengikutinya dari belakang. Setiba di laut, si Kopong mengapungkan tempat itu dan menaikkan Uto di atasnya dan menolak ke laut. Si Uto menangis sampai air matanya memenuhi tempayan itu, sedangkan Kopong kembali ke pondoknya. Pada sore hari menjelang malam, si Kopong sadar dan menangis semalam suntuk. Si Uto hanyut. Terbawa arus semalam suntuk. Si Kopong hancur bersandar di ladangnya. Si Uto hanyut terkapar di tepi pantai. Si Kopong sadar tak ada yang memanggil. Si Uto terkapar ditemui maknya Inah Waibelak. Karena di tempat kami di zaman dulu, kalau mama-mama tua yang sudah tua biasa dipanggil dengan Inah Waibelak. Selanjutnya Inah Waibelak membawa Uto ke tempatnya. Telur-telur itu dan tempatnya dijaga Uto dengan baik dan mengeramkan sampai telur-telur itu menetas. Telur-telur itu menetaskan anak laki-laki sebanyak 7 orang dan satunya tidak menetas. Sesuai tradisi, yang tidak menetas menjadi tumbal keselamatan. Dari ke-7 anak laki-laki itu menjadi besar dan dipelihara dengan baik oleh Uto dan Inah Waibelak. Tetapi perencanaan pemeliharaan dengan baik oleh Inah Waibelak itu untuk dijadikan tumbalnya dia dijadikan tumbalnya dia. Namun perencanaan itu diketahui oleh Uto. Maka dia menyuruh anak-anaknya membuat perahu besar untuk menjadi persiapan berlayar jauh meninggalkan tempat itu. Setelah perahu itu sudah siap, disiapkan peralatan dan bekal semuanya, dimasukkan di dalam perahu. Semua itu dilakukan di luar pengetahuan Inah Waibelak. Karena semua perencanaan dan waktu pelaksanaan tumbal itu diketahui semuanya oleh Uto, maka Uto membuat suatu tipuan untuk Inah Waibelak. Dia menyiapkan 8 tempayan terisi air dan 8 batang pisang, 8 batang pisang dibuat seperti manusia dalam keadaan tidur, diletakkan semuanya di atas tempat tidur. Dan pada malam itu juga
Ina Waibelek datang melaksanakan pembantaian, dijadikan tumbal. Ketujuh putranya itu diperintahkan untuk mendahului dia ke perahu, sedangkan dia menanti yang terakhir. Setelah proses semuanya sudah berjalan, datanglah Ina Waibelek dengan rekan-rekannya atau setan-setannya ke pondok itu. Untuk memastikan semua sudah tidur, dia memanggil, "Utok ketok piping kelemun, kai lalipodo pira turukai." Utok menjawab, "Baru satu." Artinya, "Utok ayam betina pipi montok, saya ke pondok, berapa sudah tertidur?" Sesudah panggilan pertama, si Utok menyuarakan suara seperti sedang membujuk anak tidur. Seterusnya panggilan berikut dan menjawab dua, dan seterusnya sampai ke 8. Untuk dia sendiri, si Utok menyelinap pergi ke pantai. Ina Waibelek memanggil kembali. Semuanya diam dan sunyi. Maka rombongan pergi ke pondok dan langsung ke tempat tidur itu dan langsung menyergap dan memotong di daerah tempat tidur itu dengan parang dan tombak di atas tempat tidur itu, dan tumpahlah air-air itu. Maka Ina Waibelek gembira karena air-air itu adalah seperti darah yang tumpah. Ina Waibelek berpikir itu adalah darah-darah Utok dan anak-anaknya, padahal itu hanyalah bahan-bahan tipuan. Setelah pembantaian itu, mereka tidak mencium bau darah mentah sedikit pun. Sedangkan hari mulai subuh, setelah keadaan mulai terang, baru mereka melihat padahal mereka ditipu. Maka Ina Waibelek menjadi kesal dan mencari Utok. Dia menggunakan indera penciuman yang tajam dan dia bisa memastikan Utok berada di pantai. Bersama rombongan menuju ke pantai, dan betul Utok dan anak-anaknya di atas perahu itu dan agak jauh dari tepi dan tidak bisa dijangkau oleh tangan kecuali membuang tali baru bisa sampai. Ina Waibelek perintahkan supaya Utok mendarat ke tepi. Utok meminta tali supaya bisa menarik. Terpaksa Ina Waibelek mencari tali dan melemparkannya ke perahu dan menariknya, namun talinya putus karena tidak kuat. Semua jenis tali di darat diambilkan, semua itu pun tak bisa karena tidak kuat. Yang terakhir Utok meminta kalau semua tali di darat habis, tak bisa lagi cabutkan bulu disambungkan jadi tali. Apakah bisa? Utok dan anak-anaknya berlayar untuk melanjutkan hidup dan berkembang, dan setiap keturunannya melahirkan anak, ari-arinya dibuang ke laut atau diapungkan ke laut. Keturunan Utok susah membuat rumah di darat atau di atas tanah, tetapi senangnya di atas sampan dijadikan rumah, atau membuat rumah juga harus di atas laut. Dan keturunan Utok diceritakan di kampung halaman saya sampai sekarang, tetapi keturunannya bukan tinggal di daerah saya. Di daerah Flores, di ujung Flores, Pulau Flores ini, tidak ada keturunan Utok yang tinggal di daerah ini. Tetapi di tempat lain, cerita nenek keturunan Utok berlayar jauh, maka keturunannya tinggal di daerah jauh dari daerah kami. Sekian cerita ini. Terima kasih.